Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi, baik pegawai, karyawan, berwajib pajak FAMI. Pelaporan SPT tahun pajak 2025 yang dilaporkan di Januari-Maret 2026 itu sudah harus menggunakan aplikasi Cortex, tidak lagi menggunakan DJP online. Ada 8 langkah agar wajib pajak bisa lapor SPT tahunan di Cortex, yaitu langkah pertama, login ke Cortex terlebih dahulu, yaitu aktivasi akun atau buat password. Langkah kedua, ajukan kode otorisasi, ini tanda tangan digital. Langkah ketiga, akses menunya buat konsep SPT dan buka SPT. Langkah keempat, isi SPT bagian induk dengan menjawab seluruh pertanyaan di bagian induk. Langkah kelima, isi SPT bagian lampiran, terutama lampiran L1. Langkah keenam, cek status PPh kurang bayar lebih bayar di bagian induk E11A, pastikan nilainya 0. Langkah ketujuh, submit SPT di bagian induk paling bawah, klik bayar dan lapor. Terakhir, ambil tanda terima SPT atau BPE-nya. Langkah pertama untuk bisa lapor SPT tahunan, langkah pertamanya login ke Cortex terlebih dahulu, yaitu di bagian ID pengguna isikan nomor NIK-nya, lalu kata sandi, CAPTCHA, dan klik login. Untuk kata sandi ini beda dengan DJP online. Dalam hal wajib pajak sebelumnya belum membuat kata sandi atau password Cortex-nya, silakan langkah pertamanya yang dilakukan bagi wajib pajak terdaftar yang sudah pernah akses DJP online, yaitu klik lupa kata sandi. Untuk lebih lengkapnya bagaimana cara membuat password Cortex-nya, silakan cek di video se.id /sptop1, yaitu cara login Cortex pertama kali. Oke, dalam hal wajib pajak sudah membuat password Cortex-nya, silakan isikan ID pengguna, isi NIK, kata sandi, password Cortex-nya, CAPTCHA, dan klik login. Setelah berhasil login, langkah kedua, ajukan permintaan kode otorisasi sebagai tanda tangan digital. Caranya yaitu di menu portal saya, klik portal saya, lalu 4 klik permintaan kode otorisasi. Lalu tampilannya pada bagian kanan ini, scroll ke bawah, pilih jenis sertifikat digitalnya, 5 pilih kode otorisasi DJP, 6 masukkan passphrase dan ulangi passphrase-nya. Ketentuan pembuatan passphrase sama seperti password login, yaitu huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter unik. Gunakan karakter unik yang pelet seperti tanda seru, atau tanda pagar. Atau lebih sederhananya, untuk passphrase boleh disamakan dengan password login dalam hal karakter uniknya valid. Oke, dalam hal passphrase, ulangi passphrase-nya sudah valid, silakan centang dan klik simpan. Setelah berhasil simpan dan ada keterangan sukses, baru lanjut langkah berikutnya. Langkah berikutnya setelah wajib pajak berhasil login dan ajukan kode otorisasi, langkah ketiga, akses menu SPT tahunan orang pribadi, yaitu 8 klik SPT dan klik SPT surat pemberitahuan, 9 klik buat konsep SPT, 10 pilih jenis pajaknya PPh orang pribadi, lalu lanjut 11 klik lanjut, 12 pilih SPT tahunan. Ini perlu diperhatikan, baik pegawainya kerjanya dari Januari Desember 12 bulan atau kerjanya kurang dari 12 bulan dari pertengahan tahun, tetap pilihnya SPT tahunan. Lalu periode pilih Januari Desember 2025 dan klik lanjut. Setelah berhasil lanjut, pilih model SPT-nya normal. Ini baru pertama kali, pilih model SPT-nya normal. 16 klik buat konsep SPT. Lalu pada bagian bawah akan muncul daftar konsep SPT-nya. Pada bagian paling kiri, klik tanda pena untuk membuka SPT-nya. Setelah berhasil membuka SPT-nya, di sini ada 2 lampiran, yaitu lampiran induk dan lampiran L1. Wajib pajak diarahkan untuk mengisi data lampiran halaman induk terlebih dahulu, baru lanjut ke data lampiran. Oke, di halaman induk, langkah yang dilakukan ini ada beberapa langkah, yaitu header, bagian B, C, D, I, dan pertanyaan lain bagaimana. Nah, 18 klik posting SPT terlebih dahulu sampai statusnya completed. Lalu pilih sumber penghasilannya, centang pekerjaan. 20 di bagian A7, di sini wajib pajak tidak mengubah datanya, atau pastikan di bagian A7 ini defaultnya silakan pilih, tidak perlu diubah. Lanjut scroll ke bawah, di bagian B1A ini sehubungan dengan penghasilan dari pekerjaan. Di bagian B1A dijawab ya, untuk pertanyaan lain dijawab tidak. Lalu scroll ke bawah, di bagian C5
wajib pajak isi PTKP-nya. Sesuaikan PTKP dengan bukti potong A1 atau A2-nya. Pastikan untuk PTKP disesuaikan dengan yang tercantum di bukti potong A1 atau A2. Dalam hal wajib pajak tidak memiliki bukti potong, silakan gunakan PTKP kondisi tanggungan per 1 Januari 2025. Oke, dalam hal PTKP-nya sudah diisi, untuk pertanyaan lain dijawab tidak. Lanjut scroll ke bawah di bagian D, D10A ini ada bukti potong. Di bagian D10A ini dijawab iya. Dalam hal posisinya sebagai pegawai, maka yang dijawab ya itu B1A sama D10A. Oke, D10A sudah dijawab ya, untuk pertanyaan lain dijawab tidak. Lalu lanjut ke bawah di bagian I14C, dalam hal wajib pajak memiliki penghasilan final, I14C dijawab ya. Tandanya wajib pajak memiliki penghasilan final setelah dijawab I14C ini dijawab ya, maka akan muncul datanya secara otomatis. Tandanya yaitu ada angka di bagian sebelah kanan ini. Dalam hal tidak ada angkanya, maka wajib pajak tidak memiliki penghasilan final. Silakan untuk I14C dijawab tidak. Jika setelah dijawab ya tetap 0. Dalam hal I14C dijawab ya, ternyata ada datanya, maka tetap harus dijawab ya. Oke, dalam hal wajib pajak memiliki hutang di tahun 2025, pastikan I14B dijawab iya. Dalam hal tidak memiliki hutang, maka tetap dijawab tidak. Untuk pertanyaan lain ini dijawab tidak. Oke, berikutnya dalam hal data di halaman induk sudah diisi lengkap. Lanjut ke langkah berikutnya, scroll ke paling atas, pindah halaman berikutnya yaitu halaman L1. Ini ada 3 halaman, ada halaman induk, L1 dan L2. Ini yang diisi cukup di bagian induk sama L1. Untuk L2 ini sudah terisi secara otomatis. Untuk L2 ini tidak ada yang diisi. Oke, kita lanjut halaman berikutnya yaitu halaman L1. Untuk L1 ini terdapat data harta, hutang, penghasilan, dan data bukti potong. Perlu diinformasikan untuk data harta, hutang, penghasilan, dan bukti potong ini sudah terisi secara otomatis. Pastikan di bagian induk wajib pajak sudah melakukan posting SPT dan status SPT-nya atau status posting SPT-nya sudah completed. Namun dalam hal datanya tidak terisi secara otomatis, maka wajib pajak perlu mengisi secara manual dengan cara klik tambah isikan data-datanya. Dalam hal wajib pajak tidak memiliki harta, pastikan wajib pajak tetap mengisi minimal 1 data harta, yaitu misalkan di uang kas tara kas, silakan klik tambah isikan data uang tunai. Dalam hal wajib pajak tidak memiliki harta, isikan data uang tunai misalkan 10.000 atau 100.000. Oke, kita contohkan dalam hal wajib pajak memiliki tabungan, silakan klik tambah pada bagian kas tara kas, lalu isikan datanya 28, isikan datanya misalkan wajib pajak memiliki tabungan, nomor akun isikan nomor rekening. Dalam hal nomor rekeningnya tidak tahu atau tidak hafal, bisa diisikan 0. Atas nama sesuaikan namanya nama pribadi, nama banknya apa, lokasi harta pilih Indonesia, tahun perolehan pilih 2025, saldo diisi jumlah per Desember 2025 berapa saldonya. Dalam hal data angka 28 ini sudah diisi, 29 klik simpan. Setelah itu lanjut scroll ke bawah di bagian data harta bergerak, ini diisi juga dalam hal wajib pajak memiliki harta bergerak. Ada beberapa poin harta yang harus diisi, terutama harta yang terdaftar di pihak ketiga seperti data tabungan, harta bergerak kendaraan, atau harta tidak bergerak tanah atau rumah. Oke, kita contohkan untuk harta bergerak. Dalam hal wajib pajak memiliki misalkan motor, silakan klik tambah. Setelah klik tambah, isikan datanya. Tipenya sepeda motor, modelnya misalkan Honda. Untuk nomor polisi sesuai dengan STNK, kepemilikan atas nama sendiri atau pihak lain. Nomor identitas dan nama pemilik sesuaikan dengan STNK. Lalu untuk
tahun perolehan ini diisi kapan dibelinya, kapan dibeli baru atau kapan dibeli second. Untuk harga perolehan ini isikan harga waktu belinya, harga beli baru atau harga beli secondnya. Untuk nilai saat ini harga pasar per Desember 2025. Silakan diperkirakan atau dicek di Google. Dalam hal 31 ini sudah diisi lengkap, lalu klik simpan. Untuk bagian keterangan ini tidak perlu dipilih. Oke, data sudah diisi, klik simpan. Lalu lanjut scroll ke bawah di bagian harta tidak bergerak. Dalam hal wajib pajak memiliki tanah atau rumah, silakan isikan data harta tidak bergerak di bagian 5 ini. Kita contohkan di bagian 5 ini, klik tambah terlebih dahulu, lalu isikan data-datanya. Deskripsi, isikan data tempat tinggal. Dalam hal wajib pajak memiliki rumah. Lokasi harta bisa diisi nama kota atau alamat lengkap. Luas tanah, luas bangunan diisi. Sumber kepemilikan diisi hasil sendiri. Hutang atau warisan. Nomor sertifikat isikan sesuai dengan nomor sertifikat atau nomor akte atau bisa di strip. Untuk tahun perolehan ini diisikan kapan dibelinya. Untuk harga perolehan ini diisikan berapa harga pada saat dibelinya. Atau jika warisan, berapa NJOP pada saat terima pewarisannya. Oke, untuk nilai saat ini diisikan harga pasar per kondisi Desember 2025. Silakan cek di Google atau bisa diperkirakan. Untuk keterangan ini tidak diisi. Setelah datanya diisi lengkap, lalu klik simpan. Dalam hal wajib pajak sudah mengisi data harta, lanjut scroll ke bawah di data hutang. Wajib pajak isi atau update data hutangnya. Untuk data hutang ini sudah terisi secara otomatis. Dalam hal wajib pajak sudah lapor SPT tahun sebelumnya dan terdapat data hutang di tahun sebelumnya dan sudah melakukan posting SPT, maka data hutang tahun sebelumnya akan muncul secara otomatis di Cortex. Dalam hal wajib pajak memiliki hutang, pastikan di bagian induk I14B dijawab iya agar wajib pajak bisa mengupdate atau menambahkan data hutangnya. Dalam hal data hutangnya belum update, silakan diedit, atau dalam hal belum ada datanya silakan diklik tambah. Tambahkan data hutangnya dengan cara klik tambah lalu isikan datanya. Deskripsi silakan diisikan misalkan utang bank. Untuk NPWP isikan NPWP banknya. Dalam hal tidak tahu data NPWP banknya silakan diisikan 0. Lalu isikan nama banknya, negara pilih Indonesia, tahun pinjam isikan data tahun pinjam pertama kali. Untuk saldo isikan data pokok sisa hutang per Desember 2025. Untuk keterangan ini tidak diisi. Setelah diisi lengkap datanya, lalu klik simpan. Lanjut scroll ke bawah di bagian D, wajib pajak mengecek atau mengisi data penghasilan. Untuk di bagian D ini ada 3 kondisi. Kondisi pertama, data di bagian D sudah terisi secara otomatis. Jadi pastikan wajib pajak sudah posting SPT. Nanti di bagian D sudah terisi secara otomatis dalam hal bukti potongnya sudah dibuat oleh pemberi kerja. Dalam hal datanya sudah terisi secara otomatis dan datanya sesuai, lanjut langkah berikutnya. Ini kondisi pertama. Jika dalam hal wajib pajak masuk kategori kondisi kedua, datanya tidak ada atau datanya tidak terisi secara otomatis dan wajib pajak tidak menerima bukti potong manual dari pemberi kerja, maka lakukan pengisian data di bagian D ini dengan cara klik tambah lalu isikan datanya. Untuk nomor identitas, jika wajib pajak tidak memiliki bukti potong A1 A2 manual dari pemberi kerja, maka untuk nomor identitas ini bisa diisi 016 digit. Silakan nama pemberi kerjanya atau nama perusahaan, PT, CP atau nama dinasnya silakan diisi. Untuk penghasilan brutonya isikan jumlah penghasilan setahun atau berapa penghasilan bruto sebulan dikali 12. Jadi di bagian penghasilan bruto isikan jumlah penghasilan bruto selama setahun. Untuk pengurang ini diisikan 0 lalu klik simpan. Dalam hal wajib pajak masuk kondisi yang ketiga, sudah posting SPT, ternyata di bagian D datanya tidak ada, tidak terisi secara otomatis, dan wajib pajak memiliki bukti potong A1 A2 manual dari pemberi kerja, maka input manual dengan cara klik tambah, isikan data-datanya sesuaikan dengan yang tercantum di bukti potong. Untuk nomor identitas pemberi kerja ini pada bagian bawah bukti potong silakan di
ketik atau di copy paste data nomor identitas pemberi kerjanya. Untuk penghasilan bruto, silakan sesuaikan yang tercantum di bukti potong. Ini ada di bagian bukti potong pada bagian atas bagian 8. Untuk di bagian pengurang, isikan datanya sesuaikan yang tercantum di bukti potong. Dalam hal datanya sudah diisi lengkap, lanjut klik simpan. Lanjut scroll ke bawah di bagian E, ini wajib pajak mengecek atau mengisi data bukti potongnya. Untuk di bagian E ini sudah terisi secara otomatis dalam hal wajib pajak sudah posting SPT dan pemberi kerjanya sudah membuat bukti potong A1 A2-nya di Cortex. Ini ada 3 kondisi. Kondisi pertama dalam hal wajib pajak mengecek di bagian E datanya sudah ada, sudah terisi secara otomatis, maka lanjut langkah berikutnya. Untuk kondisi kedua di bagian E, wajib pajak tidak menemukan bukti potong dan wajib pajak tidak memiliki bukti potong, maka untuk kondisi yang kedua ini jika penghasilannya di bawah PTKP tidak perlu di-input data bukti potongnya. Untuk kondisi yang ketiga dalam hal di bagian E ini tidak ada data bukti potongnya dan wajib pajak memiliki penghasilan di atas PTKP, penghasilan setahunnya di atas PTKP, maka wajib pajak pastikan mendapatkan atau meminta bukti potong A1 A2 untuk menginput datanya secara manual. Lalu isikan datanya, klik tambah. Lalu setelah klik tambah, isikan datanya sesuai yang tercantum di bukti potong. Di bagian NPWP ini isikan yang tercantum di bukti potong. Di bagian bawah ini isikan NPWP 16 digitnya. Untuk nomor bukti potong isikan pada bagian bukti potong pada bagian atas ini. Silakan data nomor bukti potong disalinkan ke nomor bukti potong di Cortex ini. Lalu untuk tanggal bukti potong isikan sesuai yang tercantum di bukti potong. Lalu untuk jenis pajaknya pilih PPh pasal 21. PPh-nya dipotong dipungut, ini isikan yang tercantum di bukti potong yaitu jumlah PPh pasal 21 yang terutang atau jumlah yang dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Silakan disamakan yang tercantum di bukti potong. Oke, dalam hal datanya sudah diisi lengkap, lalu klik simpan. Oke, lanjut langkah berikutnya. Setelah wajib pajak mengisi data L1, data harta, hutang, penghasilan, dan bukti potong di L1, kita pindah ke halaman induk. Jadi di sini ada 3 halaman induk L1 dan L2 yang diisi cukup di bagian induk sama L1. Untuk L2 ini tidak ada yang diisi karena datanya sudah terisi secara otomatis. Oke, setelah mengisi L1 pindah ke halaman induk di bagian E11A, scroll ke bawah. Di bagian E11A wajib pajak cek status PPh kurang bayar lebih bayar di bagian E11A, pastikan nilainya 0. Untuk satu bukti potong seharusnya E11A nilainya 0. Dalam hal nilainya tidak 0, terdapat kurang bayar atau lebih bayar itu minus, terdapat angka. Untuk yang kurang bayar lebih bayar silakan cek video berikutnya, cek videonya di s.id/SPTOP1. Di situ terdapat solusi atau terdapat penjelasan terkait yang kurang bayar atau lebih bayar. Lanjut, masih di bagian induk, scroll ke paling bawah, pastikan status SPT-nya nihil. Dalam hal status SPT-nya nihil, bisa lanjut lapor, centang pernyataan, 47 centang pernyataan, 48 klik bayar dan lapor. Dalam hal terdapat keterangan, 49 klik close, lalu 50 isikan kata sandi passphrase-nya. Dalam hal kata sandi passphrase-nya tidak valid atau kode otorisasi DJP-nya tidak muncul, silakan solusinya ajukan ulang kode otorisasi. Dalam hal kode otorisasi DJP-nya muncul, isikan kata sandi passphrase-nya, lalu klik konfirmasi tanda tangan. Dalam hal terdapat keterangan sukses, SPT-nya akan pindah dari konsep SPT pindah ke SPT dilaporkan. Dalam hal sudah pindah ke SPT dilaporkan, terakhir ambil tanda terima SPT BP-nya dengan cara klik kotak pos hijau ini. Nanti tanda terima BP-nya akan dikirimkan ke email. Silakan cek di email terdaftar, wajib pajak akan menerima tanda terima SPT atau BP-nya. Dalam hal wajib pajak sudah menerima BP-nya, maka pelaporan SPT tahunan orang pribadi sudah selesai. Oke, demikian bagaimana cara melaporkan SPT tahunan orang pribadi bagi pegawai karyawan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.